Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbul karim wa anta dzul khulqin azim. فاشفع لنا عند الكريم. يا أيها الخوف سلام الله عليك ربي بإذن الله. وانظر إلي سيدي بنظرة منصلة للحضرة العالية. يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا. أما بعد، حضرة المحترمين والمحترمات, kepada para bapak ibu perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar beserta seluruh jajaran-jajarannya yang saya hormati, ibu-ibu peserta Asrama Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Salawat salam barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa terlimpah ruahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihim wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina ila yaumiddin. Khususan khasah salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kita haturkan kepada seluruh awliyaillah wa ahbabillah jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min ladun atama ila yaumil qiyamah. Khususan ila hadrati khawfi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu wa awanihi wa a'ta alaina wa ala majlisina hadha majlis asrama Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar min barakatihim syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang telah kami sebut di atas, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadzal zaman radhiyallahu taala anhu, berkenan mengulurkan jangkungan syafaat tarbiyah nadrah barokah karamahnya kepada kita bersama, sehingga acara yang kita selenggarakan pada kesempatan kali ini betul-betul membawa peningkatan, kemajuan, kemaslahatan zahiran wa batinan bagi pribadi kita masing-masing, khususnya keluarga kita, tetangga kita, serta umat masyarakat jami'al alamin. Mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat segera diberikan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia yang telah memberikan kesempatan kepada pribadi kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan
fikih dan penerapannya sesuai dengan ajaran Wahidiyah. Ibu-ibu yang saya hormati, kita santai mawon nggih. Jadi kita santai, rauqiyahnya nanti di belakang-belakang mawon. Jadi untuk yang pertama ini rada sedikit belum sakit. Napa pun mepet. Sajake kok rada angel. Pun mboten napa-napa ngeten mawon nggih. Oh. Sajake rada mepet. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang bersama tentang masalah fikih dan juga penerapannya sesuai dengan ajaran Wahidiyah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin tanya kepada panjenengan semuanya. Fikih itu apa sih? Kira-kira apa ya fikih itu? Kalau kita kembali mengacu kepada masa Rasulullah, jadi di zaman Rasulullah itu seluruh persoalan dalam kehidupan itu selesai pada Rasulullah. Kalau panjenengan misalkan punya masalah dan hidup di zaman Rasul, tidak ada ijtihad di sana. Para sahabat semuanya sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, itu sudah pasti. Kenapa? Karena Rasulullah itu dituntun oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu merupakan cerminan dari wahyu Allah. Karena itu di dalam Al-Quran itu disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan berasal dari nafsu keinginannya, bukan berasal dari egonya, tidak. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu semuanya berasal dari wahyu Allah. Oleh sebab itu seluruh persoalan umat Islam yang ada di kala itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali, karena begitu sampai kepada Rasulullah, diatur nih pada Rasulullah, selesai urusannya. Tetapi persoalan itu kemudian menjadi berbeda ketika Rasulullah SAW itu sudah wafat. Rasulullah sudah kundur sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mulai terjadi pergolakan di tengah umat Islam. Sayyidina Umar misalkan, contoh sederhana, Sayyidina Umar bin Khattab itu begitu mendengar kabar informasi kalau Rasulullah SAW itu wafat, dia marah bukan main. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ini belum bisa untuk menerima wafatnya Rasulullah. Ibarat panjenengan misalkan cinta kepada seseorang ya. Dan saya yakin ibu-ibu kan mesti cinta kepada suaminya. Cintanya setengah mati kepada suaminya, cintanya kepada anak itu setengah mati. Begitu mendengar kabar suami atau anaknya itu meninggal, kira-kira panjenengan yang ada di dalam diri panjenengan itu apa? Apa kira-kira? Sok gitu. Atau orang yang panjenengan cintai, orang yang panjenengan yang panjenengan wis pokoknya idolakan lah. Seolah-olah ketika beliau itu sudah tidak ada, begitu dipanggil oleh Allah, kita ini tidak bisa untuk menerima. Sama dengan apa yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab mendengar kabar informasi kalau Rasulullah SAW itu wafat, langsung dia bilang, siapa yang bilang Rasulullah sudah wafat, pedangku yang akan bicara. Sayyidina Umar itu galak, galak Sayyidina Umar itu. Tidak seperti kita. Kalau kita ini dikabari ngoten kan tidak begitu ini ya. Tapi Rasulullah Sayyidina Umar itu kalau nggak cocok sudah. Tidak peduli dia mau muslim atau non muslim. Sayyidina Umar itu kalau sudah nggak cocok pun galak ini luar biasa. Contoh misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi seorang gubernur di Damaskus waktu pemerintahan dari Khalifah Umar bin Khattab, saat itu ada seorang Yahudi
Ada seorang Yahudi digusur, rumahnya itu dekat kantor kabupaten kalau sekarang ini. Dekat dengan kantor kabupaten, kemudian digusur, diganti menjadi sebuah masjid. Karena orang kecil, maka yang terjadi apa? Yang terjadi nggak beranilah melawan orang yang sudah punya kedudukan yang begitu tinggi, itu tidak berani. Akhirnya apa yang terjadi? Protesnya kepada Umar bin Khattab. Dia jalan kaki menuju kota Madinah, ketemu kemudian sama seseorang yang sedang tidur di bawah pohon, pakai pakaiannya itu kumuh lusuh, kumuh lusuh, terus kemudian jebol-jebol, itu pakaiannya jebol-jebol. Saya jenengan, pakaian Sayyidina Umar itu jebol-jebol, ditembeli. Sayyidina Umar utang boten nonton lho. Pernah suatu saat itu anaknya 2 hari tidak makan, niku sowan ke, kalau dulu namanya Baitul Mal, Amirus Sunduk, niku ya semacam bendahara negara. Padahal jabatannya khalifah presiden kalau sekarang. Sowan ke sana ditanya mau utang, kemudian ditanya sama Amirus Sunduk, Sayyidina Umar, jenengan wani-wani ini arep utang. Kok berani-beraninya mau hutang? Jenengan bisa jamin besok masih hidup. Sayyidina Umar mboten wantun, mulih. Nek kula jenengan piye kira-kira? Los. Akhirnya ketemu Sayyidina Umar tidur di bawah pohon, kemudian orang tersebut menyampaikan, ditanya sama Sayyidina Umar, karena dia belum kenal sama Sayyidina Umar, belum kenal. Pak, badhe tindak pundi, kalau sekarang mungkin begitu nih. Panjenengan mau pergi kemana? Saya mau menemui Umar bin Khattab. Loh kok panjenengan mau menemui Umar itu loh, mau apa? Begini, saya itu seorang yang miskin. Rumah saya itu di dekat kantor kabupaten, kalau sekarang mungkin di dekat istananya Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena saya orang miskin, gubuk saya itu reot, digusur sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya dibangun sebuah masjid yang megah di dekat istana saya. Oh, begitu ya? Iya, betul begitu. Saya mau tanya, jenengan sudah kenal sama Umar bin Khattab? Oh, belum, saya belum pernah ketemu sama Umar bin Khattab. Belum pernah ketemu sama sekali. Akhirnya orang tersebut tanya, Umar bin Khattab itu istananya bagaimana? Rumahnya bagaimana? Umar bin Khattab itu rumahnya atapnya adalah langit, terus kemudian alasnya itu adalah tanah. Bagaimana pakaian kebesaran dari Umar? Pakaian kebesarannya itu adalah jubah yang bolong-bolong. Luar biasa. Akhirnya kemudian pun jenengan nggak usah pergi ke Madinah. Tolong nanti ini kamu serahkan kepada yang namanya Muhammad bin Abi Sufyan. Jadi menurut saya niku cari tulang ya, tulang niku ya belum lah ya. Itu mencari tulang dari yang namanya unta, kemudian digaris sama Umar, digaris lurus. Begitu kemudian mendapatkan itu, dia kembali kepada yang namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu disampaikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, apa yang terjadi? Yang terjadi langsung gredeg. Muawiyah bin Abi Sufyan itu begitu tahu yang namanya tulang dari Umar bin Khattab, itu dia langsung keder. Spontan, kemudian sudah masjidnya digusur aja, sekarang ganti rumah yang lebih bagus. Kaget Yahudi itu, loh kok bisa? Sinten, kenapa kok panjenengan kok bisa takut hanya dengan tulang yang tidak ada apa-apanya ini? Panjenengan tahu siapa yang berikan tulang itu tadi? Tidak, nggak tahu siapa yang berikan. Itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, masa khalifah Islam seperti itu? Presiden wong Islam, pakaiannya sudah bolong-bolong, ya ditembeli. Kalau jenengan kan misalnya bolong sidik ngono pun mboten purun ndamel, ngomongnya sakniki nggih COD kan. Oh sakniki iki wis malese tingkat dewa nggih. Malese pun tingkat dewa. Artinya ya memang zaman sekarang itu begitu. Pun saya lanjutkan. Jadi pada saat Rasulullah itu wafat, Sayyidina Umar gak bisa menerima, sehingga siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, maka pedang Umar bin Khattab itu yang akan menjadi juru yang akan menjadi juru ini, juru kunci ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Jadi
fikih itu baru kemudian berkembang itu pada kisaran tahun abad ke-3 Hijriah. Jadi pada kisaran abad ke-3 Hijriah, panjenengan bisa bayangkan bahwa ternyata abad ke-3 Hijriah itu sudah cukup begitu lama. Jaraknya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terlalu jauh. Apa pengertian dari fikih itu? Secara bahasa, fikih itu artinya adalah al-fahm. Sama, sepadan dengan kata al-fahm. Artinya yaitu pemahaman, paham. Jadi yang dinamakan fikih itu adalah pengetahuan atau pemahaman. Secara terminologis, secara istilah, apa sih yang dimaksud dengan fikih itu? Yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi itu pengertian dari fikih baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, ini dasarnya adalah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din wa innama ana qasim wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, maka dia akan dipahamkan dalam hal urusan agama. Nah, dalam perkembangan berikutnya, terminologi ini atau istilah ini kemudian menjadi satu disiplin ilmu tersendiri di dalam Islam. Karena itu nuwun sewu, ibu-ibu, di dalam Islam itu ada banyak sekali disiplin ilmu. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum di dalam agama Islam itu kita mengenalnya dengan nama ilmu fikih. Kemudian ilmu yang membahas tentang hadis itu kita kenal dengan nama ulumul hadis. Jadi nuwun sewu, tidak semua hadis yang qala Rasulullah itu bisa diterima, itu ya belum tentu. Ada ilmu-ilmu yang harus kita pahami untuk melakukan validasi bahasanya. Validasi itu pentashehan lah. Hadis itu bisa diterima atau tidak? Hadis itu asli dari Rasulullah atau bukan? Itu ada. Ilmu yang mempelajari tentang itu namanya adalah ulumul hadis. Ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran namanya ulumul Quran. Ilmu yang membahas tentang masalah akidah, kulon jenengan akidah kita itu apa? Masuk ahlu sunnah wal jamaah. Yang membahas itu adalah ilmu tauhid. Nah, ada lagi ilmu yang membahas tentang masalah rasa, dzauqiyah, kejernihan hati. Itu yang membahas adalah ilmu tasawuf. Berasal dari kata suf, awalnya niku suf niku artinya kulit kambing. Kulit kambing. Kulit domba ya, domba niku meh padha karo kambing ya. Awalnya itu ngoten. Tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya menjadi sebuah aliran tersendiri atau disiplin ilmu sendiri yang kemudian itu menjadi kecenderungan dari ulama-ulama yang memiliki perhatian terhadap masalah hati, yaitu ilmu tasawuf. Nanti dalam perkembangan berikutnya itu ada banyak. Oke, jadi ini kata yang menjadi akar dari kata fikih itu sendiri. Nah, kemudian ruang lingkupnya ilmu fikih itu tentang apa? Ilmu fikih itu tidak akan pernah lepas dari 5 hukum. Yang pertama itu ada yang disebut dengan wajib, yang kedua itu ada sunnah, yang ketiga itu ada jaiz atau ya jawaz, menang gitu. Yang keempat itu ada makruh, yang kelima itu adalah haram.
Jadi itu nanti fikih itu berkutatnya ya pada 5 hal ini. Wajib itu apa? Jenengan sudah hafal lah saya kira. Wajib itu adalah segala sesuatu yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Contoh misalkan sholat 5 waktu, kemudian apa? Zakat, puasa, haji dan sebagainya. Nah ini adalah sesuatu yang masuk dalam koridor wajib. Wajib dalam ilmu fikih itu beda dengan wajib dalam ilmu tauhid. Jadi wajib dalam ilmu fikih itu beda dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu tauhid wajib itu apa? Wajib itu adalah sesuatu yang harus ada. Bila tidak ada, maka akal kita tidak akan pernah bisa menerima hal itu. Itu namanya wajib dalam kaidah ilmu tauhid. Tapi dalam ilmu fikih wajib itu apa? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Itu wajib dalam ilmu fikih. Kemudian berikutnya sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah segala sesuatu yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau terpaksa kita tidak bisa mengerjakan, maka ya tidak apa-apa. Sholat tarawih sunnah ya. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi misalnya nuwun sewu jenengan kok misalnya tidak sempat untuk tarawih pun santai mawon, ya. Santai mawon. Ora dosa. Kadang-kadang kita itu kan kadang-kadang niku nuwun sewu. Ini kadang-kadang ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Seolah-olah orang itu kalau tidak sholat tarawih itu kayak wah orang wong setahun meng pisan bae kok. Setahun meng pisan bae kok ya ora eman gitu loh. Tapi nuwun sewu, jamaah sholat 5 waktu itu kan jauh lebih utama bila dibandingkan dengan tarawih. Tapi kadang-kadang kalau jenengan jamaah 5 waktu itu wabot. Ya, okay. Jadi ini persoalan yang ada di tengah-tengah kita. Sunnah itu sesuatu yang apabila kita kerjakan, kita mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkannya, maka itu tidak berdosa. Contoh misalkan yaitu tadi, sedekah, sholat tahajud maksudnya ya. Nek sholat 5 waktu wajib hukumnya. Sholat tahajud, puasa Senin Kamis, iktikaf dan lain sebagainya. Nah itu sunnah. Kemudian yang berikutnya jaiz. Jaiz itu apa? Segala sesuatu yang jika dikerjakan itu ya tidak dapat pahala. Jika kita tinggalkan juga tidak berdosa. Makan itu jaiz hukumnya. Jenengan mau makan monggo, tidak makan juga monggo. Kan selanjutnya. Jenengan mau minum ya monggo, tidak minum juga monggo. Nah, ini terserah panjenengan. Nah, ini jaiz. Nah, kemudian kalau makruh apa? Sesuatu yang jika dilakukan itu tidak berdosa, tapi kalau seandainya dilakukan itu kurang baik. Atau banyak diantara umat Islam yang kurang suka. Contoh misalnya nopo, misalnya panjenengan punya suami ini jenengan ngerokok nopo itu. Oh ngerokok, makruh. Jenengan pegel nopo itu tidak mau ngerokok. Tapi kan panggah cinta sama suaminya. Wis kadung, pripun wis kadung enake kuwi kok. Nah ini bagian dari makruh. Maam pete itu juga makruh. Kenapa? Nyuwun sewu jenengan setelah makan pete, jengkol dan lain sebagainya, bau mulutnya kan ya rada-rada sedep ngoten niku. Nah ini makruh hukumnya. Bukan berarti tidak boleh ngoten nggih. Nah itu makruh. Jadi sesuatu yang apabila kita kerjakan itu tidak apa-apa, enggak berdosa. Kalau misalkan terpaksa kita melakukan, itu pun kita juga tidak berdosa. Kemudian yang terakhir adalah haram. Kalau haram gimana? Haram berarti sesuatu yang nggak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, dosa. Contohnya apa? Ya banyak mencuri, minum khamr, berzina dan seterusnya. Nah ini masuk dalam itu. Nah sumber hukum fikih itu sesungguhnya muaranya ada 2, Al-Quran dan hadis. Itu muaranya di situ. Jadi kita sebagai umat Islam wajib untuk belajar Quran, juga belajar hadis. Alaikum taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Saya tinggalkan 2 pusaka untuk kalian. Kalau kalian berpegang teguh kepada 2 hal ini, lan tadillu sampai kapanpun
sampai kapanpun. Jadi lan itu kalau masuk ke dalam fi'il mudhari' maka maknanya adalah takhsisul mudhari' bil mustaqbal, mengkhususkan fi'il mudhari' itu dengan satu zaman, jadi zaman mustaqbal. Jadi maknanya lan tadillu, kasih tekan besok ora bakal kesasar sapa sira kabeh. Nek pesantren biasanya gitu. Jadi sampai kapanpun kamu tidak akan tersesat, asalkan berpegang pada dua hal ini, apa? Al-Quran dan hadis. Makanya kita harus belajar Al-Quran juga belajar hadis. Mengamal sholat wahidnya juga begitu. Sayyidina Ali itu diwasiati khusus sama Rasulullah, itu diwasiati khusus. Wasiatnya Rasulullah itu kepada Sayyidina Ali itu ngeten. Alimu auladakum thalatha khisalin. Ulangan, didik anak-anakmu itu dengan 3 hal. Alimu auladakum thalatha khisalin. Yang pertama apa? Hubbi nabiyikum, harus cinta kepada nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahli baitihi, ahli keluarganya jeung nabi, ahli baite jeung nabi. Siapa ahli baite jeung nabi? Habaib, teko seprene. Jadi kita nggak boleh benci kepada habaib, siapapun itu habaib dengan karakter apapun tidak boleh. Hati-hati. Nggih? Hati-hati. Termasuk nuwun sewu. Guru kula panjenengan niki termasuk habaib. Beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu. Niku termasuk habaib, dzurriyyah saking panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking jalur Sayyidina Hasan. Niku menawi boten lepat wonten silsilahipun menika ke-33. Panjenengan dalem Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri menika ke-34 menawi boten lepat. Jadi beliau itu termasuk habaib. Dan ini cocok. Orang-orang yang bisa dijadikan mursyid di dalam thariqah itu biasanya mereka adalah dzurriyyatun min dzurriyyati Rasul. Termasuk para habaib-habaib. Karena harus mempunyai garis keturunan yatasalsalu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kudu duweni garis keturunan sing teng mriku langsung tumuju marang Gusti Kanjeng Nabi. Dan alhamdulillah, meskipun nuwun sewu, ya jalan untuk menuju Allah itu banyak sekali. Oke. Jadi ini yang kedua, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti. Sing nomor 3 napa? Wa tilawatil Quran. Diulang putra-putri kula jenengan niki kudu diulang, harus diajari dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun sebagai hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, metode di dalam penetapan hukum itu macam-macam sebenarnya. Ada banyak sekali. Tetapi yang saya sebutkan di nopo niku teng materi kula hanya beberapa saja. Ada yang disebut dengan ijma. Ijma itu kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama. Ulama-ulama kumpul sepakat, maka itu menjadi sebuah ijma, konsensus hukum. Konsensus hukum. Dasarnya apa? Mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun. Sesuatu yang dianggap oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka sesuatu itu juga baik menurut Allah. Karena itu menurut saya kalau misalkan ada sesuatu yang belum ada dalil hukumnya, ojo kesusu ngarani bid'ah gitu ya. Wah, itu bid'ah, Maulid Nabi bid'ah gitu. Terus misalnya apa? Rajabiyah bid'ah, Yasinan bid'ah, Mujahadah bareng-bareng bid'ah. Oh, juga susu gitu ya. Jangan terburu-buru mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ini ada sesuatu yang memang belum ditentukan di masa Rasul. Zaman Rasul itu sudah tidak sama dengan zaman kita. Betul sami, Bu. Jangankan itu, nuwun sewu. Jenengan-jenengan ini dengan zaman ibu jenengan kan sudah tidak sama. Jenengan sekarang kenal HP Android, nggih, WA-an saged, nggih. YouTube-an ya iso. Pinter, nggih. Tapi nuwun sewu, bapak ibu jenengan saged? Enggak bisa. Oh saged nggih. Oh, bapak ibu berarti keren. Mamak kula tak warai ora iso-iso. Ya. Karena memang zamannya itu berbeda. Karena itu Sayyidina Umar itu pernah mengingatkan, "Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Didik anak-anakmu
Karena sesungguhnya mereka akan menjadi seseorang akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Zaman di sini saya udah ada yang namanya TV di rumah-rumah, itu udah ada. Paling satu kampung itu cuma ada satu. Kalau saya kemutan, zaman kecil itu saya kalau lihat Satria Baja Hitam RX, itu ngumpul saat desa dari siji. Iya. Kalau sekarang boten, satu rumah itu kadang-kadang ada 2, 3, kadang-kadang. Bahkan sekarang TV-nya sudah modern. TV sekarang itu sesuai dengan pesanan, artinya apa? Pokok paketan enten nggih, wifi ada, los, jenengan mau lihat apa, anaknya mau lihat apa bisa. Upin Ipin 24 jam juga bisa. Nggih. Itu zaman sekarang. Karena itu nanti zaman itu akan terus berubah. Zaman akan terus berubah. Jadi ada ijma kesepakatan, kemudian ada kias. Kias itu apa? Mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak ada secara nas hukumnya, kemudian dia punya kemiripan dengan sesuatu yang lain yang itu ada nas hukumnya, maka hukum sesuatu itu disamakan dengan yang ada nas itu namanya kias. Ada istihsan. Istihsan itu apa? Perbuatan adil terhadap suatu permasalahan hukum dengan memandang hukum yang lain karena adanya sesuatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Contoh nuwun sewu, jenengan pernah periksa ke dokter nggih? Terutama ibu-ibu biasanya kalau misalnya nuwun sewu hamil nggih, itu kan biasanya periksa ke dokter kandungan. Rata-rata dokter kandungan itu cewek apa cowok? Cowok. Parang napa mboten? Parang. Nah, enak yang Bu ya. Secara syariat pada proses awalnya, ningali aurat seorang perempuan itu kan tidak diperbolehkan. Tetapi dalam kondisi tertentu, maka itu menjadi boleh. Kenapa? Ya karena itu istihsan ini kemudian diambil sebagai salah satu di antara istimbat hukum. Oke, nanti ada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Jadi, ya pancen ngono kuwi. Wis to, urip iki enggak usah digawe angel-angel gitu ya. Istishab kembali kepada hukum asal ketika tidak ada dalil hukum yang mengaturnya berdasarkan ilah yang ada. Contoh, misalnya jenengan itu nate utang ya. Oh sering toh ternyata. Loh kita lihat belum nanti. Pernah hutang ya? Nah, kemudian panjenengan ini lupa. Wis tak sahur apa dulu? Biasanya lek utang kan rada gampang lalinan. Lek sing diutangi kan ora lali. Biasanya sing diutangi, sing utang niku gampang lalinan. Loh, mosok to yu rumah saku ya wis kok. Aku rumah saku ora tau utang karo sampean gitu. Nah, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya dikembalikan kepada hukum asal yaitu panjenengan utang. Nah, niki kaitan dengan masalah fikih niku. Kaidah yang sering kali digunakan oleh para ulama, kaidah kuwata sangat ada al-ithar fil qurbi makruhun wa fi ghairi mandubun misalnya. Enten kaidah misalnya innamal a'malu binniyat, enten kaidah macam-macam kaidah kuwata sangat. Dari seluruh kaidah itu dikembalikan kepada 5 kaidah. Apa 5 kaidah itu? Al-umuru bil maqasid, itu yang pertama. Al-umuru bil maqasid. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Jadi segala sesuatu itu dikembalikan kepada tujuannya. Nun sewu, jenengan gadah putra nggih. Putrane dhisik waktu alit niku ya enek sing rada bandel sithik enten nggih. Ada. Nggih. Nate jenengan kablek. Napa sering jenengan cetok nggih. Oh ya tau. Dijewer ora? Oh lek jewer mboten nggih. Maneman. Kupingnya pedot kan repot mungkin. Nah misalnya dijewer, dicetot dan lain sebagainya, sepertinya kan menyakitkan. Tetapi ketika itu tujuannya adalah untuk pendidikan, maka kan itu tidak menjadi masalah. Sehingga dalam konteks ini, wonten konteks ini, maka sesuatu itu tergantung kepada niatannya, tergantung pada tujuan dilakukannya hal itu. Kemudian yang kedua, al-yakin la yuzal bisak, sesuatu yang yakin, yang sudah panjenengan yakini itu tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang meragukan. Jenengan arep lunga, kok ragu-ragu, mending ndak usah lunga. Nggih. Jenengan kalau misalkan yakin, wah aku wis urung batal iki mau, berarti ya salat mboten mawon.
tidak masalah. Itu namanya al-yaqin la yuzanu bis. Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir, kaidah yang ketiga. Masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu menyebabkan kemudahan. Contoh, jenengan nate tindak sing rada tebih. Nate. Salat zuhur niku pinten rakaat? Sekawan. Asar pinten rakaat? Sekawan. Wektune beda-beda nggih. Nah, waktunya beda. Jam 12 misalnya, yang satunya adalah jam 3 misalnya nggih, nuwun sewu. Tapi ketika jenengan pergi ke tempat yang jauh, terus kemudian jenengan naik kendaraan, jenengan bolak-balik mandek nang nggon masjid, nang nggon musala, ngentek-ngentek wektu, rantang teko nggon. Nah, maka di situ ada kemurahan, ada rukhsah yang diberikan. Maka kaidah ini al-masyaqqatu tajlibut taisir itu masuk dalam kategori ini. Jenengan misalkan pergi entah kemana, di situ tidak ada makanan, sementara adanya itu hanya sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang haram. Terus kemudian jenengan ini, wah kalau saya tidak makan, maka yang terjadi apa? Saya bisa sakit. Karena duwe mah misalnya ini, mah bisa kambuh. Maka disitulah hukum al-masyaqqatu tajlibut taisir itu kemudian berlaku. Mangan babi misalnya, ora apa-apa. Dalam keadaan masyaqqat kok. Tapi yo aja terus wah iki aji mumpung. Aji mumpung oleh mangan babi tak waregi. Lah ini tidak boleh, ini yang tidak boleh. Sekedar untuk nopo? Sekedar untuk ya pokoknya nggak kena darurat. Kemudian ad-dararu yuzal. Kalau ada sesuatu yang berbahaya, maka itu kemudian harus ditinggalkan. Kalau ada dua hal yang berbahaya, tetapi kemudian kita harus menentukan salah satu di antara pilihan itu, maka yang harus kita dahulukan yang mana? Idza tajma ad-darrani faqaddima alaihi ad-darr al-akhaf. Kalau ada dua kemadharatan yang itu ada, maka yang harus kita ambil keputusan itu adalah ad-darr al-akhaf. Sesuatu yang ya bahayanya mendidik. Pokoknya kudu di contoh misalnya, kadang-kadang kan nyun sewu dalam kehidupan bernegara itu kadang-kadang kan ya enek wong sing ora cocok dengan pemimpin yang nyalon gitu ya. Ini kadang-kadang kan ada sini. Dua-duanya atau mungkin tiga-tiganya atau empat-empatnya atau sepuluh-sepuluhnya jenengan ora cocok belas karena mungkin jenengan sudah tahu, paham. Wah, ini orangnya begini wis paham kabeh. Iki elek kabeh gitu. Misalnya. Maka bagaimana yang harus kita lakukan apa? Apa kemudian harus golput? Tidak, enggak boleh. Harus panjenengan pertimbangan kira-kira yang paling rendah tingkat kemadharatannya itu yang mana kira-kira? Karena sebuah negara tanpa ada seorang pemimpin, maka yang terjadi apa? Hancur. Tatanan negara itu tidak akan pernah bisa berjalan. Maka kita harus memilih yang mana sing dorore ora patek nemen-nemen lah. Yo kuwi yo rada korupsi barang, tapi yo kan yo rada ini. Iku yo tapi kan perhatian dengan kita umat Islam. Nah, ambil yang paling rendah. Maka ad-darar yuzalu itu masuk bagian dari itu. Kalau ada dua hal yang itu berbahaya. Kemudian al-'adah muhakkamah. Jadi hukum ya, adat kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum. Adat. Nah, dari kelima kaidah itu para ulama kemudian mengumpulkan lagi dalam satu kaidah. Kaidahnya apa? Al-jalbu lil masalih wa darbul lil mafasid. Dari dua ini, satu kaidah ini itu dipotong lagi jadi separuh. Yang paling utama adalah darsu lil mafasid. Dar'u bukan darsu. Ad-dar'u lil mafasid. Wis pokoknya yang penting gak enek kerusakan. Ada dua hal, yang satu itu membawa kemaslahatan, tetapi satu membawa mafsadahan. Kalau jenengan mencegah mafsadah, maslahahnya tidak berjalan, maka mana yang harus jenengan dahulukan? Darul mafasidnya yang harus didahulukan. Jadi itu di dalam kaidah hukum fikih itu demikian. Nah, jadi syariat itu digaya apa? Kita kan sering kali ngomong syariat itu jane piye? Kalau dari sisi kaidah asy-syari'atu huwa wujudul amali lillah, wujuding amal kula jenengan yang didasari dengan lillah, derek perintah Gusti Allah. Itu namanya adalah syariat. Wal haqiqatu syuhudul qalbi billah.
Hakikat napa? Hakikat adalah mandengi hati kula jenengan. Hati kita yang terus tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hakikat. Nah, tujuan syariat angger-angger itu dibuat di dalam agama itu sebenarnya adalah 5 hal. Yang pertama itu adalah memelihara agama. Hifdzuddin itu yang pertama. Yang kedua adalah memelihara jiwa, melindungi jiwa. Jadi tidak boleh kita misalkan termasuk diantaranya ghibah itu tidak diperkenankan itu apa? Ya karena melindungi ini loh, jiwa ini loh. Muruk akses seorang itu kan krono kula jenengan iki ghibah, akhirnya muruk akses seorang itu akan rendah. Dan itu tidak diperkenankan dalam hukum agama, itu tidak boleh. Kemudian ada memelihara akal, karena itu khamr diharamkan. Memelihara keturunan, karena itu kenapa? Orang zina itu tidak diperkenankan. Kenapa kemudian kalau ada seorang yang hamil, kemudian suaminya meninggal, sebelum anaknya itu lahir tidak boleh menikah lagi. Kenapa harus ada demikian? Untuk menjaga keturunan. Iki kok kira-kira betul-betul anaknya si anu apa anaknya sing ndi kan ngono. Meskipun dalam konteks teori yang modern hari ini itu bisa dipisahkan. Meskipun misalnya nuwun sewu sing urunan wong 10 misalnya, DNA itu tidak akan pernah bisa dihapusi. DNA itu tetap bisa. Bagaimana konteks hukum hari ini? Fikih ini harus dijawab. Siapa yang menjawab? Ya, para mujtahid. Dan mudah-mudahan dari putra-putri kula jenengan mungkin ada yang jadi mujtahid. Ngoten nggih. Karena fikih itu tidak akan pernah berhenti selama manusia itu hidup. Fikih itu akan terus berkembang dan persoalan itu akan terus berkembang. Persoalan bayi tabung misalkan, persoalan nikah beda agama, persoalan misalkan nikah jarak jauh. Orang membuat nikah jarak jauh. Asal. Nun sewu, seksi kan kudu enek teng mriku. Manten lanang karo seksine iki kudu enek. Lah saiki gimana? Kalau misalkan pada hari ini teknologi kan semakin canggih, video call kan saged akad nikah dilakukan di tempat yang jauh, misalnya yang satu itu krono wis selak pengin. Iku teng Malaysia, sitoke teng Indonesia mriki. Akad nikah pripun? Selak didisiki wong. Boleh napa mboten? Maka fikih yang harus menjawab. Nun sewu, ibu-ibu niku nun sewu. Kita itu ibu-ibu itu kalau misalkan dalam keadaan haid itu kan nggak boleh untuk itikaf di masjid. Alasannya apa? Ilatnya itu adalah khawatir darah itu nanti menetes ke masjid. Lantas bagaimana kalau sekarang konteks hari ini? Maka al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu ya tergantung dengan ilatnya. Ada nggak? Kalau nggak ada ilatnya, maka itu menjadi boleh. Tapi yo sapa sing wani? Siapa sing wani? Ya karena ini masih banyak para ulama kita yang tidak berani. Nun sewu, satu contoh adalah hukum berzakat. Kulo pernah diskusi sareng-sareng pengasuh pondok Bundi, pondok Mulut, Yai Muson Hamdani, kemudian ada Yai Sairozi, ketua MUI dari Tulungagung, kemudian ada Yai Imam Solihi. Ketika waktu itu kulo sampaikan, nun sewu dalam konteks zakat. Karena bahasanya pas waktu itu zakat. Zakat fitrah niku zakat fitrah non sewu. Zakat mal. Zakat mal bagi pertanian itu kalau 10% kalau misalkan di situ ada enggak ada biaya yang dikeluarkan oleh petani, maka biaya zakatnya berapa? 10%. Kalau misalkan di situ pengairannya itu harus beli berapa? 5%. Tapi non sewu, bagi mereka orang-orang kaya yang punya emas, nisab emas itu 95,25 gram. 1 gram emas itu pinten? Hitung atas 1000. Emas murni loh niki 700.000 nggih. 24 karat loh, mboten sing emas sing karate rada niku mboten. Saniki jenengan kalikan nisabnya beras gabah kalau panen niku penake ngomong saniki 1 ton. 1 ton itu kalau dikuruskan uang kira-kira kalau harganya sekitar pinten saniki Bu beras 500 nggih. 500 kali 10 pinten ketemu nih
5 juta. Jenengan kudu ngetokne zakate pinten niku? Banyak toh bisa? Dalam 5% kalau itu ada biaya yang dikeluarkan. Kalau tidak, airnya dari atas, dari langit, maka 10%. Pinten ketemu nih. Sementara nuwun sewu, kalau orang yang mengumpulkan emas sampai teko 95,25 gram, niki umpama dikrusne duit ketemunipun pinten? Berjut-jut puluhan juta punan, gitu. 5 juta wong tani niku wis wajib ngetokne zakat. Dalam konteks ini kalau tanggal terus nun sewu niki, apa kemudian di dalam hukum Islam itu tidak terjadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin? Padahal kan jelas itu tidak diinginkan oleh Rasulullah. Akhirnya ada yang hukuman dengan wis pokoknya ngono kuwi, Qur'ane ngono, hadise ya ngono, percaya ngono, ora percaya karepmu. Gimana sing ngoten. Tapi sing sebagian yang setunggal niku karena beliaunya itu juga pengurus MUI, ya itu sudah menjadi pembahasan kita di MUI. Tetapi nuwun sewu, karena rupanya para ulama ini, kiai-kiai kita belum berani untuk melakukan revisi terhadap kitab takrib, maka mauquf hukumi sampai dugi sprint. Nah ini persoalan yang tentunya menurut saya itu harus dijawab. Oke, wes kita lanjutkan. Jadi memelihara keturunan juga kemudian memelihara hati. Nah sekarang konteksnya kalau kita terapkan dalam kehidupan para pengamal sholawatul wahidiyah, kita sudah mulai kesana. Nun sewu, jadi sholawatul wahidiyah itu, kalau saya mengatakan, itu merupakan satu ide cerdas, jenius yang begitu luar biasa dari Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu untuk mensimpelkan intisari dari ajaran Islam ke dalam 5 hal, 5 ajaran yang kita kenal hari ini. Ada lillah billah, lirrasul birrasul, lil ghaus bil ghaus. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham summal anfa fal anfa. Nah, sesungguhnya ajaran ini sudah ada sejak dulu. Hanya saja para ulama-ulama dahulu itu kemudian tidak memformulasikan iki memformulasikan. Ya pokoknya ora didadekne dalam bentuk ajaran seperti itu. Lillah billah misalkan, itu sudah ada sejak dulu. Karena itu kalau misalkan nuwun sewu, Kanjeng Rama seringkali dawuhaken lillah billah di rasul bi rasul niki ilmu dhuwur. Ilmune para wali-waline Gusti Allah, ya memang begitu. Sehingga sesungguhnya kita sebagai pengamal sholawatul wahidiyah ini merupakan orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena di dalam wahidiyah ini sesungguhnya ada penerapan antara syariat dan hakikat yang berjalan seiring sejalan. Dan ini pula yang sesungguhnya dulu pernah diperjuangkan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali niku sedo sekitar tahun 1111 Masehi. Beliau menekuni banyak bidang kajian keilmuan. Yuswanipun niku antawis 50 tahun. Tapi nuwun sewu, karangan kitabipun itu Imam Al-Ghazali ada sekitar 275 kitab. Termasuk kitab Ihya Ulumuddin, termasuk diantaranya Ayyuhal Walad, enten Asrarus Saum, enten misalnya Maqasidul Falasifah, enten Tahaffutul Falasifah, enten Kimiyatus Sa'adah, macam-macam. Ternyata dia juga ahli kimia. Nah, di masa Imam Al-Ghazali ini terjadi persoalan yang begitu krusial, berat ya, persoalan yang berat. Yang satu adalah madhab fikih, yang kedua itu adalah madhab batini. Madhab fikih itu pokoknya syariatnya kudu kenceng. Kalau tidak berpegang pada hukum fikih, maka dia harus mati. Saya panjenengan pernah kenal yang namanya Abu Mansur Al-Hallaj, dihukum mati gara-gara apa? Bertentangan dengan ulama fikih.
Suhrawardi Al-Maktul 35 tahun usianya, gadah kitab namanya Filsafat Peripatetik. Kiambaipun punya Thariqah juga, Thariqah Al-Isyraqiyah. Niku dipejahi. Dia dibunuh gara-gara apa? Bertentangan dengan madhab fikih yang dekat dengan penguasa kala itu. Yang membunuh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam. Dihukum mati dia. Jadi kejamnya dulu seperti itu. Akhirnya pada saat itu Imam Al-Ghazali pada saat itu berupaya bagaimana kemudian ini antara fikih dengan yang namanya batini ini tidak bertentangan. Karena batini ini kan sewu, pokoknya sementing atiku madhepnya ngene Gusti Allah, kemudian urusan fikih, urusan jobo itu bukan urusan. Makanya nuwun sewu kok jenengan misalnya pernah bertemu orang misalnya wis sing pentingnya atimu madhepnya ngene Gusti Allah, sembahyang itu pokoknya atimu madhepnya ngene Gusti Allah, salat itu salat daim, ora perlu salat jobo ini mek wis istilah olahraga tok. Nah ini aliran-aliran yang batini seperti itu dulu menjamu. Akhirnya muncul Imam Al-Ghazali berusaha untuk mendamaikan itu. Bila teng kitab Bidayatul Hidayah, man tafaqqaha wala tasawwafa faqat nafaqah. Wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqat tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqat tahaqqaqa. Siapa yang berfikih tetapi dia tidak mau bertasawuf, maka dia adalah orang munafik. Siapa yang bertasawuf tetapi dia tidak berfikih, maka dia adalah orang zindik. Siapa yang mau berfikih dan mau untuk bertasawuf, maka inilah orang yang sampai pada hakikat yang sesungguhnya. Nah ini Imam Al-Ghazali karena ingin mendamaikan ini. Nah di dalam Wahidiyah ini kita diajari dan dituntun oleh beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu, dituntun oleh panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Ki Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu, diteruskan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an untuk menerapkan itu bersama-sama. Lillah, apa itu lillah? Ulun jenengan sudah hafal semuanya. Lillah itu adalah segala aktivitas kita, perbuatan kita. Baik itu yang diperintahkan oleh Allah maupun yang tidak diperintahkan oleh Allah, asalkan tidak bertentangan dengan syariat ajaran agama Islam, maka dalam proses pelaksanaannya harus diniatkan lillahi ta'ala, derek perintahipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah wujud syariat. Karena syariat itu adalah asyariatu wujudul amali lillah. Syariat itu adalah wujud ngamal kula jenengan sing didasari karo lillahi ta'ala, derek perintah Gusti Allah. Kalau jenengan bisa melaksanakan lillahi ta'ala, lillah, apapun yang panjenengan lampahi niki lillahi ta'ala, maka itu sudah menjadi ibadah. Ibadah kepada Allah. Sayyidina Athaillah As-Sakandari ini ndawuhaken teng kitab Hikam. Man amila lillah fa huwa abdullah wa man amila li ajlil karamah aw darajat fa huwa abdullah. Sapa wong kok ngamal didasari lillahi ta'ala ya berarti kawulane Gusti Allah. Sapa wong kok ngamal gak didasari lillahi ta'ala, li ajlil karamah, pengen misalnya oleh kehormatan di hadapan banyak orang, biar dianggap dia orang alim, biar dianggap sebagai orang yang pinter, dianggap sebagai seorang yang dermawan, dianggap sebagai seorang ini itu dan lain sebagainya, maka bahwa abdullah, kaulani pangkat, kaulani derajat. Di samping itu ada penerapan. Kalau lillah itu urusan tataran syariat kulon jenengan, jadi sholat harus lillahi ta'ala, jamaah lillahi ta'ala, bukan keronok kulon jenengan kepingin 17 derajat. Meskipun nuwun sewu, manusia untuk menuju ke sana itu harus didorong, diiming-imingi. Jenengan lara diiming-imingi proyo abot ya. Nggih, abot. Tapi dalam pelaksanaannya pas sudah melaksanakan jangan ada lagi di situ keinginan seperti itu. Bila nuwun sewu, banyak orang ketika mengamalkan sesuatu, kadang-kadang nuwun sewu, kadang-kadang nyok owah akal. Nuwun sewu, berhenti ini ya.
Kalau terus nih, rada disingkat. Kadang ngomong ngeten ibu, kadang orang ngerti wayah. Jadi itu lillah. Yang kemudian adalah billah. Billah ati, penerapan ati. Jadi jangan kemudian dilahirkan. Nyolong iki Gusti Allah sing nyolong nih. Ojo. Nggih. Niku penerapan hati. Jadi syuhudul qalbi billah niku maknane ngoten niku. Dasare nopo? Dasare nopo? Hati sing digawe. Mal ihsan senes bal ihsan. Jadi ini kok al-Islam wa anta syahada an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholata wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Al-iman al-iman niku piye? Al-iman wa anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya keliru. Mal iman al-iman wa antum min billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Nah niki penerapan iki. Jadi api elek niku semuanya Gusti Allah. Semuanya Allah, hakikatnya semuanya Allah. Hanya saja karena kita punya angger-angger lillah, jangan itu kemudian jenengan sampaikan. Wah, aku ngene iki kan yo Gusti Allah sing nglakokne, tidak boleh. Nggih? Itu tidak boleh. Jadi ini penerapan di dalam hati. Eneke namung teng lebete ati. Kenapa? Kalau panjenengan nglampahi dosa, kalau kita ini berdosa, kemudian kita mengaku bahwa itu adalah perbuatan dosa kita sendiri, bukan karena takdir Allah yang ikut campur di dalamnya, maka secara otomatis ada dua dosa. Satu, dosa kulon jenengan nglampahi dosa.
Yang kedua adalah dosa kita mengaku bisa. Ngerti nggih? Kita mengaku bisa. Rumangsa iso niki lho Bu, sing kudu diilangi. Rumangsa iso. Ning kadang nuwun sewu, ada yang salah paham, kemudian disampaikan di luar. Wis ngene iki kabeh Gusti Allah, Gusti Allah. Aku ngene iki ya Gusti Allah. Termasuk diantaranya sedulur-sedulur kula jenengan yang ada di Islam Kejawen itu kan banyak yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah li Rasul. Di samping kula jenengan niat derek perintah Gusti Allah, niat juga derek datang perintahipun panjenengan dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokok bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Boten sing bertentangan dengan syariat. Itu yang paling jelas. Karena apa? Tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu sing maksiat. Ini boten mungkin. Dasarnya napa ati Allah wa ati Rasul. Wawu nih wawu ataf maknanya limut mulakil jam'i harus jadi satu. Tidak boleh saya taat kepada Allah tidak kepada Rasul, nggak boleh. Kalau taat kepada Allah otomatis taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul juga harus taat kepada Allah. Nggak boleh dua-duanya ini kemudian dipisahkan. Syahadat kula jenengan itu tidak mungkin akan syah kalau hanya syahadat tauhid, syahadat Rasulnya tidak. Maka maknanya seperti itu. Di Rasul sadar apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita ini sesungguhnya ini kita tidak bisa dilepaskan dari jasa Rasulullah. Kenapa? Aslul khilqah dari manusia itu ya Rasul. Nur Muhammad. Jadi asal kedadian kula jenengan ini Nur Muhammad. Kalau seandainya kita tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita nggak akan pernah wujud di alam dunia ini, nggak akan pernah wujud. Karena itu dalam sebuah hadis qudsi, khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nuri. Aku menciptakan engkau wahai Muhammad dari nurku. Dan aku menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini dari nur. Itu dasar kita untuk berpegang pada Rasul. Kemudian ada al-Ghaus. Apa al-Ghaus itu? Al-Ghaus itu maknanya adalah penolong, sultanul auliya fi hadzal zaman. Nah, Sultanul Auliya itu selalu ada di setiap waktu, di setiap kesempatan itu ada. Dan inilah yang disebut sebagai al-ulama warathatul anbiya. Warathatul anbiya, ulama itu sebagai pewarisnya para nabi. Pewaris ini dalam arti bukan hanya sekedar ilmunya saja, tidak, tapi mewarisi qalbun nubuwah. Sing langsung diblokno teng manahe tiang-tiang ingkang kapilih kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa beliau? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu. Dan nuwun sewu, di Wahidiyah tidak ada kewajiban kita untuk mengetahui siapa Al-Ghaus. Panjenengan pirsani, dilihat di dalam buku kuliah Wahidiyah, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengetahui siapa Al-Ghaus. Tetapi kita yakin bahwa Al-Ghaus itu ada. Tapi nuwun sewu, panjenengan nek misale kepengin panggih kali Al-Ghaus di dalam Wahidiyah, kula jenengan dikei tuntunan. Napa niku? Tawassul kula jenengan kalian Al-Ghaus. Rupine napa? Ya ayyuhal ghauzu salamullah alaika rabbini bi idznillah ila akhir. Niki nek jenengan pempeng saestu di Fatihah. Fatihah minimal 313. Misalnya, nyapa kok bilangan ganjil-ganjil? Ya biasanya begitu. Innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah niku senengane sing ganjil-ganjil ngoten niku. 313, 717, 11.000 dan seterusnya. Biasanya begitu. Amalan-amalan nopo-nopo biasanya ganjil-ganjil. Jadi kalau kita mau mengetahui siapa Al-Ghaus, monggo diikhtiari piyambak-piyambak. Panjenengan misalnya mau mempeng ya ayyuhal ghauzu salamullah, insyaallah nanti pasti akan dipanggil. Karena rajulun kamilun yamlaul qaul. Seorang yang berpangkat mulia niku ngebegi jagat. Min aina tad'u fa'ajaba. Saking pundi panjenengan ini kemudian memanggil beliau, itu beliau pasti akan datang. Karena sirine Al-Ghaus niku ada 3 siri. Yang pertama lahu sirrun yasri fil alam kama yasri ruhu fil jasad. Au kama yajril ma'u ala syajar. Ghaus niku sumerep mlakune ruh nek nggone jasad kula jenengan kaya ruh miline banyu nek nggone nuwun sewu nek nggone wit-witan. Sing nomor kalih wa hamluhu mi ahli dunya. Kiyambake niku
tansah terus prihatin urusane umat nek ngalam donya. Mangkane riyadhah tirakat terus krana napa mikirne umat. Qalbuhu yatufullah daiman. Sing nomor 3 niku atine terus tawaf dateng Gusti Allah. Bilane nuwun sewu Kanjeng Nabi niku suatu saat pernah ditanya kali Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi jenengan sare napa mboten? Mripat kuturu tapi hati indah. Begitulah al-khaus. Maka di dalam wahidiyah kulon jenengan dituntut di samping kulon jenengan iki lillah billah di rasul bi rasul ya niat derek makmum al-ghaus radhiyallahu anhu. Dan bilqau sadar bahwa tanpa adanya al-ghaus maka jagat ini pun digulung kalian Gusti Allah. Jagat ini sudah digulung sama Allah. Dasarnya nopo? Wonten kitab Taqribul Usul nang mboten kelapa. Laula kana wahiduz zaman yatawajjahu ila Allah fi amril khalaiq la fajahu amru rabbihim fa ahlaka. Dipare lamun kok al-ghaus niku mboten enten wahiduz zaman, enten sing aranane wahiduz zaman, enten sing aranane sultanul auliya, enten sing aranane qutbul aqtab, enten ingkang mastani qutbur rabbani. Itu tidak ada. Maka yang terjadi apa? La faja'u amru rabbihim fa ahlakahu. Pasti akan datang perintah Allah yang mengagetkan bagi kita semua. Maksudnya nopo kiamat. Nah, di samping niku kula jenengan dituntun yu'tikul ladzi haqqin haqqo, memberikan hak kepada mereka yang berhak. Artinya apa? Jadi orang wahidiyah ojo sampai zalim. Zalim niku wa syai'in min ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan di dalam penerapan ini maka prinsipnya yang harus kita lakukan adalah takdimul aham fal aham tsummal anfa fal anfa. Pripun niku? Berarti sesuatu itu yang harus kita dahulukan adalah sesuatu yang aham, yang lebih penting. Baru kalau sudah misalnya teng mriku ya padha-padha pentingnya piye, maka mana yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Maka prinsipnya kalau kita mau untuk mengamalkan shalawatul wahidiyah dan menerapkan shalawat wahidiyah, jadi wong wahidiyah itu bukan berarti kulon jenengan iki wis ora mandeng fikih ya, ora mandeng syariat, mek mligi hakikat tok niku mboten. Tetapi kita ini dituntun oleh Mbah Yai, dituntun Kanjeng Rama, dituntun Kanjeng Kiai untuk menerapkan syar'an wa hakikatan. Yo syariate, yo hakikate. Mila pengamal wahidiyah ya kudu ngaji, pengamal wahidiyah ya kudu sregep lek ibadah yang Gusti Allah sing sifatnya zahir. Kula jenengan kalau ingat dulu panjenengan dalam Hadratul Mukarram teng Wonodadi pernah pesen pengamal wahidiyah kalau hidup di tengah-tengah masyarakat harus bisa untuk menjadi contoh. Jangan sampai pengamal wahidiyah di tengah-tengah masyarakat kemudian dia memisahkan diri dari kelompok yang lainnya. Kalau jenengan biasanya misalnya teng mriku misalnya gawe usolli, gawe kunut ya melu melok kunutan. Kalau jenengan nggak biasa gawe kunut ya ora apa-apa, melu sing panggah nggak melok kunut, tidak apa-apa. Tapi tetap membaur dalam kehidupan masyarakat. Nah inilah pengamal wahidiyah yang diinginkan oleh panjenengan dalam Hadratul Mukarram Mbah Yai Kanjeng Rama radhiyallahu anhu ugi Kanjeng Kiai Abdul Majid Al-Fikri. Jika para pengamal salat wahidiyah mampu untuk menjalani semua aktivitas hidupnya dengan prinsip ajaran wahidiyah, maka dampaknya akan sangat baik dalam menjaga keharmonisan hidup dan dalam menjalani hidup secara pribadi sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab penuh untuk membuktikan janjinya. Bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, ya kami menjadi saksi. Surat Al-A'raf ayat 172. Niki Bapak Ibu-ibu yang mungkin saya sampaikan. Monggo kalau barangkali mungkin ada pertanyaan ngapunten rodok kedawan kadung ngomong biasanya ngeten iki. Kadung jadwalnya ngantos jam 3. Pripun? Cekap napa nambah? Monggo kalau misalkan ada yang mau bertanya monggo silakan. Monggo. Nggih, monggo Bu. Nggih. Pemborong napa niki? Oh, gabah. Diproses menjadi beras. Berarti kalau pemborong itu kan bukan petani. Oke, berarti kan dia urut tijarah. Gitu? Pedagang. Zakatnya nanti mengikuti zakat perdagangan mawon. Nah.
Belum tahu napa? Presentasi. Lek kira berarti ditambahi. Berarti kan benar? Setelah niku mboten napa, mboten masalah. Jadi ngeten, memang untuk perhitungan ngoten niku rumit nggih, rumit. Mungkin jenengan takut makon yang ahli di dalam bidangnya. Lek kula mungkin hanya sekedar geblengan ngoten mawon, tidak secara detail karena disiplin ilmu kula mboten bahas tentang perzakatan. Kula disipline nopo konsentrasi kula tentang tasawuf. Tentang tasawuf. Jadi kalau misalkan ngene, jadi di dalam hukum nopo zakat, niku mungkin jenengan saged konsultasi kalian para kiai, misalnya kang wonten ing daerah panjenengan urut tijarah niku mungkin pinten untuk berapa persennya ngoten. Biasanya kados nopo niku menawi tiang-tiang bisnis ngoten niku biasanya dikurusne kalian disamakan dengan zakat nopo niku zakat emas dan perak. Biasanya ngoten. Selama ini yang sudah berlaku demikian. Berarti lek kirang berarti kan sudah diniati untuk zakat toh? Nggih toh? Tinggal ibu mawon. Al-umuru bil maqasid. Nggih toh? Jenengan kan sudah niat zakat, tapi jenengan ya kudu ngati-ngati. Jenengan lek marekne nyanggeni sinten? Masuk asnaf samaniyah niku napa mboten? Sudah termasuk. Kalau sudah termasuk, berarti tinggal nambahi mawon, mboten masalah. Kan karena omset setiap bulan nggih. Nggih, jenengan perkirakan mawon lah, kira-kira untuk tahun ini saya kira-kira berapa omsetnya dalam waktu 1 tahun itu pinter, kemudian dikalkulasi kalau sudah baru kemudian di nomor di persentase. Soalnya per tahun kan mesti beda. Pemborong ini kan ya beda. Per bulannya juga tidak mesti. Dan yang perlu jenengan ingat, jadi yang dizakati itu itu sesuatu yang sudah turah. Barang sing pun mandek selama 1 tahun. Nggih no. Lha jenengan operasionalnya mboten. Nggih, batine jenengan yang itu mandek, haul harus haul. Lha itu sing jenengan puter, jenengan mboten kewajiban untuk zakat. Zakat pendapatan. Lha nggih, zakat mal niku zakat pendapatan. Sito, niki sing jenengan maksud napa dana pendapatan niku? Niku benten niku. Niku benten. Sumbangan pendapatan niku toh? Oh, niku benten. Benten. Kalau punya hutang? Nggih, haram sedekah. Sik to sing haram ini sing. Awake dhewe urip iki kaya ora tau ora duwe utang. Parang mawon sedekah niku kan tatawu, sunnah. Nggih, dadi sing jenenge sedekah niku sunah, Bu. Dadi mboten masalah jenengan dhewe utang terus sedekah. Justru jenengan purun sedekah niku kira-kira rezekine ditambahi karo Gusti Allah. Hutang niku harus didahulukan. Yang jelas niku nggih. Tapi lek jenengan badhe sedekah ngenteni nyaur utang. Dia utangin jenengan kakak. Misalnya tuh Bu, ngapunten, misalnya kakak. Jenengan misalnya punya hutang 100 juta teng bank. Nggih. Biasanya kan utangnya lek oke, niku mesti nek bank. Soalnya lek tanggane mesti ra duwe. Lho yakin Bu, tanggane ora patek duwe, angel utang.
Mesti teng bank gitu. Terus kemudian uang dari bank itu diputer. Nggih, jenengan puter, terus kemudian ya saya sebagian mungkin untuk operasional dalam kehidupan sehari-hari, sebagian juga ada untuk penyicilan hutang dan lain sebagainya. Jenengan sedekah ya betul masalah. Lalu jenengan ajengi ngelunasi langsung sak ngono kan ya abot kuwi ra sida sedekah. Kecuali kalau niku yang dimaksud adalah hutang personal. Kalau hutang personal nggih ndang disauri mawon. Mesakne mereka selak butuh. Nggih, konteksnya jelas itu nanti akan berbeda konteksnya. Dan kalau yakin para pengusaha itu semuanya ngelakonnya duit bank kok. Yakin lho, pengusaha nggih sing gede-gede niku lho Bu, utangi luwih akeh. Cara mumet-mumetan, luwih mumet mriko timbang jenengan. Loh, jenengan itu penak lho. Orang mata mikir utang. Loh, saya setuju. Loh, kula niku gak ada kanca, saya setuju. Barusan beli tanah sekian, Niku ya duit bank sedaya, beli mobil juga duit bank. Tapi dalam konteks ini, apakah itu kemudian masuk ke dalam gharim? Nah niki sing perlu kula jenengan iki rada mikir. Nah, niku termasuk gharim napa mboten? Riba napa mboten? Kula manut lek bank niku kula manut sing mboten riba. Nggih. Kecuali lek niate jenengan aku nabung nek bank krono pengen golek tadi. Tapi hanya untuk menyimpan harta kula manut sing mboten riba. Soalnya ngeten, kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa menggunakan jasa dari bank. Duit niku sing nyetak bank. Kula jenengan ya kudu ya fair-fairan lah. Ora ngoten. Lek ngarani bank iku riba, gak gelem riba. Nyuwun sewu. Bank syariah niku nggih nglakokne duwite bank konvensional. Lho saestu. Kula niku ya gadah kanca sing terjun di bank BTM, bank nopo BMT, itu yang dijalankan juga uang bank konvensional. Jadi umpama kula jenengan utang ning gone BMT karo utang ning gone BTM sing secara syariah ngapunten, ya ternyata ya nglakokne duit bank niku. Padha. Lha terus piye urusan? Nggih. Lek jenengan pikir-pikir malih, mungkin lek umpama bagi hasil utawa bagi napa nggih, niku lek luwih abot teng bank sing jumlah BTM, BMT. Krono napa ya krono nglakoni duit niku mau lho. Berarti kados koperasi yang istilahnya lek saiki plecet niku lho. Nah, nggih. Nggih, lek bank plecet memang nggih. Nggih. Maksudnya bank sing kidal niku lho. Nah, nggih niku masuk termasuk rentenir niku. Niku rentenir. Niku ya niku sing termasuk ini. Tapi bank yang konvensional dalam arti itu sudah lembaga resmi negara, maka kita juga harus fair. Mau bank niku duit rupiah niku yang mengeluarkan juga bank, yang nyetak juga bank. Bahkan menurut saya kula jenengan ini umpama mikir-mikir, jenengan 100 juta pinjam ke bank. Misalnya kur nggih. 100 juta dalam waktu 1 tahun niku balike pinten punjulan ini? 0,3. Apal Bu jenengan. Rencana mulai nembe mundut niku 150 juta dalam waktu 3 tahun nek mboten klentu niku kembaliannya hanya 6 juta. 6 juta punjule niku setelah 3 tahun. Cobi jenengan misalnya punya uang 100 juta, jenengan puter untuk bisnis. Umpama laba niku kira-kira punjul saka 6 juta napa mboten? Bisa lebih gitu. Bisa lebih. Artinya kalau kita mikirnya ngeten iki terus akhirnya kalau jenengan ini ndak kesusu ngarani riba dan seterusnya untuk bank konvensional yang asli resmi negara. Itu tidak. Karena ada unsur kewajaran. Atau misalkan nuwun sewu, jenengan misalnya nggih ngutangi tanggane 100 juta dalam waktu 1 atau mungkin 2 atau 3 tahun. Terus kemudian nanti dikembalikan sama persis 100 juta. Teng manah jenengan pripun? Niku padahal 3 tahun. Itu belum terjadi nanti inflasi. Nek misalnya regane duit niku semakin turun, terus piye? Duit 10 juta sekarang dengan 10 juta 10 tahun yang lalu kinten nilainya sami nopo mboten? Mboten. Umpama nek tiyang
utang jenengan 10 tahun yang lalu 10 juta, hari ini dikembalikan 10 juta, jenengan pripun? Yes, ikhlas ya Allah, yes. Jenengan pancen tiyang saya, Bu. Kita tinten ngoten Bu nggih. Jadi ngoten niku wae. Kalau masalah zakat mungkin jenengan lebih konsultasi mawon kalian ingkang ahli pinten untuk ininya. Ngoten. Nggih. Nggih, monggo. Jadi jenengan minjamkan utang, ngweki duit ngeten nggih. Terus kemudian jenengan tidak berharap. Terus kemudian yang punya ini dia pengen ngweki jenengan ngoten. Hasilnya sengon nggo PN. Alhamdulillah. Boten riba jenengan boten ngarep-ngarep kok. Gitu. Jenengan kan tidak berharap. Kecuali kalau begini, wis tak sili sakmene, tapi engko ini kudu ngene. Lah, ini Bu yang tidak boleh. Oke? Jadi akad itulah yang kemudian menjadikan sebuah konsekuensi hukum di dalam napa istilahnya? Di dalam hukum Islam niku. Jadi enake akad niku wae. Akad ketika berada di depan itu tadi. Kalau akad itu berasal dari orang yang menerima, berarti itu bukan. Karena kiyambake hanya pengen balas jasa teng jenengan. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jenengan lek tas diwehi api karo wong ya lek iso kan balese sing muncul, Bu. Ya kaya jenengan kan biasanya ngene iki nggih. Nate becek, Bu. Becek. Ya iso nggih becek niku. Jenengan lek becek niku akote pripun? Nulung napa nabung? Loh, lo takut lho. Sedekah saestu nggih. Nggih, lek saestu berarti sip. Tapi kan yo kathah to. Tiang aku lek orang becek ya wis. Makanya nuwun sewu kadang enten tiang-tiang niku sing kadang-kadang wis urusan ngono ki wis ora patah dipikir wis babano. Soale kadang-kadang yo ngoten nuwun sewu. Wah, dhisik kene lek becek besan ngene duwe ewuh ra gelem moro, titen ono. Nah, akhirnya kan malah timbul seperti itu. Ngagarai loro hati. Nah, ini terjadi di tengah-tengah masyarakat itu terjadi. Budaya ini sebenarnya bagus. Kita saling menolong antara satu dengan yang lain. Tapi nuwun sewu, saiki nikah misalnya si Suto nikahnya di tahun 2000 misalnya. Ternyata sing sitok niku oleh jodoh, dhisik bacake niku misalnya 10.000 dan zaman 10.000 niku Samsung. Akhir tahun 2020 lagi oleh jodoh si koncone memang si Noyone misalnya. Dan itu 2020. Tahun 2000 dengan 2020 10.000. Balik no, 10.000. Dan ini pripun? Nah, kan uangnya sudah tidak ini, ngoten loh. Jadi itu yang seringkali terjadi di masyarakat kita. Oke, di masyarakat Pulau Jenengan. Kalau hal-hal seperti itu ya piye ya wis adat kuwi mau. Terjadi di masyarakat kita. Seumpamanya Pak, tumbas sesuatu yang belum jelas, tumbas apa tumbas apa milik kaca kan dia cuma dengan hasilnya itu bukan. Numbas sesuatu yang belum kelihatan itu boten asal. Jadi kalau memang belum kelihatan itu tidak boleh. Jenengan misalnya tumbas megur kembang tok ngoten nggih. Misalnya pelem, nebas pelem, jek kembang langsung jenengan muni wis iki tak gani sak meter, ndak boleh. Tapi kalau sudah kelihatan, nek pun ketok gembel ketok anu prediksi wah iki nanti begini, itu boleh. Enggak, tanpa dikilo. Karena sudah bisa diprediksi, kelihatan. Ngoten. Dan kebiasaan orang itu kan ngoten. Jagung niku kan cobi jenengan. Baru jagung ngoten niku. Ini kan sudah kelihatan, tapi lek sik janten utawa sik urung ketero sik kembang wis langsung ditebas niki yang tidak boleh.
Karena di dalam hukum perdagangan itu termasuk diantaranya sesuatu yang diperjualbelikan itu harus jelas. Sifatnya, karakternya bagaimana, itu harus jelas. Kalau tidak jelas ya tidak boleh. Bagaimana dengan hukum misalkan kalau kita beli belum tahu barangnya, tapi kriteria barangnya sudah disebutkan, namanya salam. Dan akad salam itu di dalam Islam boleh. Misalnya jenengan tumbas meja kursi, tempatnya itu jauh di Pekalongan misalnya, tapi kriterianya begini, kayunya begini. Nanti kan begitu datang ke sini bisa dikomplain. Oh ini nggak cocok, kembalikan ke sana. Nah ini boleh. Itu akadnya masuk akad salam. Tapi lain jenengan wis tak tuku kayak prediksiku ini, tapi cek kembang tok, betul. Tidak boleh. Ternyata gua kabeh bertikai duitnya biar langsung dibeli micin ke sore ya, gogro kabeh. Nggih, pripun Bu? Sami-sami mawon. Ngeten. Jadi ada yang namanya lembaga amil zakat infak sedekah sing dikelola secara resmi oleh negara. Namanya Basnas. Sesungguhnya amil-amil yang berada di desa-desa itu tidak sah secara hukum. Secara hukum positif negara itu tidak sah. Karena sing nangani niku biasanya Basnas. Basnas itu yang nangani. Jadi mereka yang kemudian mendistribusikan ini kepada siapa yang berhak sesuai dengan apa namanya penelitian yang dilakukan. Harusnya ngoten. Tapi misalnya nuwun sewu, kok di daerah panjenengan misalnya enek amil sing amil niku saking napa nggih? Lingkungan kiai sing mriku misalnya. Pripun? Asal napa mboten? Boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi secara hukum negara itu tidak sah. Sah menurut negara lho nggih. Lek agama tetap sah. Padha karo misalnya enek wong ijaban tapi ijabe ijab siri. Sah menurut agama tapi tidak menurut nggih. Ada orang misalkan mengucapkan kepada istrinya tak pegat misalnya. Langsung dadi pun tolak niku hukume. Tapi nuwun sewu secara hukum negara belum. Jadi harus dibedakan hukum positif dengan hukum agama. Ngoten nggih? Jadi kalau secara agama pripun? Misalnya jenengan ngetokne zakat langsung diparingne tiyang ingkang miskin. Sekrono misalnya wong miskin niku dulure jenengan. Khawatir jenengan wah iki engko lek umpama ora tak kene rono, tak kene panitia engko sampeyan ora teko kono. Pripun niku? Boleh. Enggak masalah. Mboten masalah. Jadi cara bahasa teng Al-Qur'an niku wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil dan niku. Jadi yang harus kita dahulukan justru memang saudara kita, kerabat. Lho ting napa kok kerabat? Ya maklum bae to. Misalnya jenengan ngegalne zakat mal, lek didum diparakne nang gone panitia, mesti panitiane kan ngedume padha. Padahal jenengan duwe dulur, ya melarat pisan. Misalnya, priyo mending nek gone dulure dhewe. Begitu. Zakat mal kali zakat pendapatan. Ngeten. Nek maksudnya jenengan sumbangan pendapatan. Nggih, nek sumbangan pendapatan, sumbangan niku jenenge sumbangan niku boten wajib. Ngeten nggih? Tapi kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah dituntun kalian Mbah Yai, dituntun karo Kanjeng Rama kon ngetokne sumbangan pendapatan. Sumbangan pendapatan ini juga termasuk bagian untuk membersihkan harta. Tetapi ada pembersihan harta sing sifatnya wajib yang diatur oleh agama. Niku jenenge zakat. Ngoten nggih? Nggih. Lah zakat mal itu harta yang harus kita miliki itu harus sampai pada ukuran 1 nisab. Nek dereng sampai 1 nisab, maka tidak ada kewajiban kula panjenengan untuk mengeluarkan zakat. Nggih. Nggih. Di zakati pendapatan. Dana pendapatan. Nah, niku sumbangan pendapatan bukan zakat.
Nggih, benten. Benten. Nggih. 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 Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Memang ngoten. Jadi ngeten, kalau sumbangan pendapatan itu kan kita tuntunannya Mbah Yai, tuntunannya Kanjeng Romo, satu kali kita mendapatkan rezeki itu 1% dilebetne dan sumbangan pendapatan yang fungsinya adalah untuk perjuangan. Oke. Tapi kalau zakat itu ngenteni setahun haul. Tapi umpama kon jenengan dapat uang terus kepingine zakat umpama wis iki timbangane anu kok wis tak zakati pisan pripun? Misalnya panen. Nggih, pas panen misalnya panen. Kalau zakati pisan pripun? Boleh. Mboten masalah. Nggih. Tapi ingat ngeten iki napa niku sudah harus dipotong operasional. Jenengan misalkan 10 juta 1 bulan, tapi operasional setiap hari, keluarganya kata, ternyata begitu diputer dalam waktu 1 bulan itu habisnya 9.500.000 misalnya. Itu remek 500, tidak wajib Bu. Nggih, mboten wajib. Jadi juga dilihat dari operasional itu. Kalau memang operasionalnya misalnya di sudo selama 1 tahun niku dikalkulasi, niku ternyata tidak mencapai 1 nisab, maka tidak wajib. Sing nopo? Profesi niku biasanya dikrusne kalih emas. Emas niku 95,25 gram. Nggih, setunggal nisab. Jadi jenengan kira-kira karek ngitung, engko duwite jenengan iku umpama 1 tahun ini turai enek sak monten apa mboten? 95,25 gram. Umpama jenengan krusne kira-kira sak mono enek apa ora? Nek enek wajib zakat. Lek mboten berarti mboten nggih? Enten malih napa sampun? Nggih. Nggih. Nggih, makan bekicot hukumnya pripun? Nggih. Ngeten nggih. Hukumnya makan bekicot pripun? Bekicot niku mlebet ke dalam binatang yang menjijikkan. Ukuran menjijikkan niku nuwun sewu, bukan ukuran pribadi. Ukurannya niku ukuran umum. Menurut masyarakat umum, wah untuk bekicot orang suci banget. Nah, ini nggih. Jadi hukumnya bekicot niku haram. Jadi hukumnya itu diambil dari hukum kebanyakan orang pripun memandang bekicot niku. Ternyata menurut ulama bekicot niku masuk nyanggone barang sing menjijikkan. Sehingga kalau sesuatu yang menjijikkan maka hukumnya haram di ngoten nggih nggih. Nggih. Enten malih. Nggih. Nggih. Salat napa? Nggih. Salat fajar niku menjelang fajar. Berarti nggih ngadepne titik nyanggene subuh. Ngoten. Niku suwae sangat tapi uang ya. Kula bantingan dulu biasanya. Nah, ba'da subuh enten qobliyah subuh. Jadi sholat fajar niku sakderenge ngadep titikne fajar. Ngadep titikne fajar. Ya perkiraan niku. Lek teng mriki ya rada iso jenengan lek waktu sholat ngoten niku kan saged. Tapi lek teng luar Indonesia niku tradisi tarhim niku mboten enten. Tradisi tarhim niku mboten enten. Dadi umpama maem ngoten sahur ngoten nggih moro-moro andang ndang lereng. Lek teng luar negeri biasane ngoten. Nggih. Wonten malih. Fajar niku enten ana kalih, enten fajar kadzib, enten fajar sidik. Lek fajar kadzib niku teng tengah wengi biasane. Teng tengah wengi. Lek sing fajar sidik niku ngadepne subuh.
disambung malih ngoten. Lek tengah-tengah berarti yo baleni malih Bu. Lek krono satu rangkaian. Nggih, satu rangkaian. Karena satu rangkaian. Nggih. Enten malih. Ya jenengan padha salat, misalnya salat fardu. Tengah-tengah salat fardu jenengan batal. Tidak mungkin jenengan wis aku mau sholat 2 rakaat tak terus wis 2 rakaat. Betul. Oh, berarti kan baru selesai. Lagi berarti kan selesai 2 rakaat selesai. Enggak, berarti kemudian disambung lagi dengan masalah karena sudah keluar dari sholat. Lain jenengan langsung 4 rakaat langsung, berarti kan yo kudu dipedhot. Ngoten. Nggih. Jadi ngeten, sholat sunnah niku memang makna-makna dua-dua. Tetapi enten kaul sing olehne jenengan sholat misalnya langsung 12 rakaat ya mboten napa-napa. Tapi sing utama niku kalih rakaat. Makanya teng kaidah usul fikih niku enten dawuh ma'aksaruhu fi'lan aksaruhu ajra. Niku teng kaidah usul fikih. Jadi di barang sing teng mriku kok akeh penggayane, teng mriku akeh ganjarane. Lek jenengan kok misalnya digawe loro-loro, niku kan semakin kathah. Karena enek tahiyat akhire, enek tambahan iki. Lek jenengan misalnya salat niku jenengan 12 langsung teko witir misalnya, batasane 11 rakaat. Jenengan langsung salat 11 rakaat oleh napa mboten? Oleh. Tapi ora enek tahiyat awale lho, bablas terus. Mulane dulur-dulur kula jenengan itu ya enek salat witir 3 rakaat langsung bablas niku enten sing 2 salam kemudian 1 nambah 1 rakaat lagi. Jadi nek ketentuan salat sunnah niku benten dengan salat fardu. Nek fardu niku memang ada ketentuan. Lek misale subuh ya loro, misale napa niku zuhur ya 4. Niku ada ketentuan. Tapi nek salat sunnah niku bisa kita mengumpulkan misalnya salat duha jenengan langsung 8 rakaat betul masalah. Tapi gini ku wau ma'aksaruhu fi'lan aksaruhu ajra. Qawaid usul fikih nek dawuhne ngoten. Perkara sing teng mriku luwih akeh penggaweane, teng mriku luwih akeh ganjarane. Milih ganjaran akeh apa piye? Ngoten nggih, kinten-kinten. Nggih. Cekap nggih. Cekap nggih. Pun yang terakhir ibu-ibu monggo kita sowan pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin apa yang kita bahas dalam kesempatan menika istilah untuk manfaatkan kemaslahatan zahir bagi pribadi kita masing-masing khususnya keluarga dan panjenengan sami mungkin masyarakat jamaah. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin ma'lumatin wa fi qalbihi wa aqdihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin ma'lumatin wa fi qalbihi wa aqdihi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin ma'lumatin wa fi qalbihi wa aqdihi. Allahumma kama salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa. نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحد حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نبصر ولا نتحرك ولا نسكن إلا بك وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأسر بذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.
يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأرسله ورفع أدركني فقد ظلمت أبدا وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي وأرسله ورفع أدركني فقد ظلمت أبدا ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي وأسرار وروح أدركني فقد ظلمت أبدا ربي وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الخوف سلام الله عليك ربي بيدي وانظر إلي سيدي بالنظر مرسلات للحضرة العليم يا أيها الخوف سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بالنظر مرسلات للحضرة العليم يا أيها الخوف سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بالنظر موصلات للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا من مسلم بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر طاعتنا قرب ألفيننا يا رب يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا من مسلم بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر طاعتنا قرب ألفيننا يا رب يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا من مسلم بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر طاعتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغفر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خوف هذا الزمان وعوانيه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خوف هذا الزمان وعوانيه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خوف هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا
واجعل في تأثيره بليغ فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الفاتحة. Perkataan yang saya terangkan dan kiranya aku min awal atas di akhir Allah yang maha menjadikan segala baik bila itu beri hidayah wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'at bi wa min khawfi hadis an-nadhr wal barakah wal karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.